Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bi rububiyyatihi wa jalalih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mustafa min sairi khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian, seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Kamis Masjid Jami' Al-Mubarakah Kampung Setu Sindang Mulia, tanpa kecuali yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang senantiasa patuh, tunduk, mentaati, menjalankan perintah-perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau, dan istiqomah dalam menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga istiqomah dalam mensyiarkan agama Islam, dalam mengagungkan agama Islam, sekaligus dalam mempertahankan ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh beliau, yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wal auliyaillah, bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, juga para aulia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah kepada Allah. Malam ini kita sudah berada di malam yang ke-26 di bulan Muharram, tahun baru Islam 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Juli tahun 2024. Dan taklim kita malam ini adalah merupakan taklim pengajian rutin pertemuan yang ke-452. Mari kita awali pengajian rutin kita malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita dan saudara-saudara kita,
Juga kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum jamaah kita yang sempat hadir baru 1 kali ke sini. Baru 1 kali ya? 2 kali ya? Pak Mansur, orang Cijati, beliau sempat hadir 2 kali. Oh iya 2 kali dengan yang di sono ya? Iya 2 kali. Kalau di masjid baru 1 kali ya. Pak Mansur ya, sempat hadir baru 2 kali, beliau udah dipanggil oleh Allah. Mari kita doakan semoga khusus Pak Mansur juga keluarga kita, saudara kita seiman seagama yang meninggal dunia, kita doakan semoga mereka di alam kubur selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridho Allah. Alam kuburnya semoga oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan raudhah min riyadhil jinan, dijadikan taman daripada taman-taman sorga. Dan keluarga Pak Mansur yang ditinggalkan, anak cucunya, semoga oleh Allah diberikan kesabaran dan dijadikan orang-orang yang soleh. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi bangfana bibarakatihi wahdinal husna wa amitna bi tariqatihim wa mu'abatihim minal fitani wa mu'abatim minal fitani. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Seyogyanya perlu kiranya kita ketahui bahwasanya ada beberapa golongan manusia yang sama sekali tidak boleh kita ikuti, karena dilarang oleh Allah mengikuti mereka. Dan itu ada ayat Qur'annya, ada firman Allah yang menegaskannya, yang melarangnya. Apabila kita mengikuti mereka, maka kita telah berbuat durhaka kepada Allah, telah melanggar larangan Allah. Apabila kita mengikuti mereka, niscaya kita akan celaka dunia dan akhirat. Di antaranya ada 5 golongan yang tidak boleh kita ikuti, bahaya. Golongan yang pertama adalah manusia yang ngakunya beragama Islam, ngakunya sebagai orang mukmin, tapi mereka anti berzikir kepada Allah. Bahkan mereka bukan hanya anti berzikir kepada Allah, bahkan mereka membenci kepada orang-orang yang suka berzikir.
Bahkan sampai mereka berani membid'ahkan berzikir setelah sholat 5 waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsunya dengan melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan munkarat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kita tidak boleh mengikuti manusia yang seperti itu karena kita dilarang oleh Allah mengikuti mereka. Apabila kita mengikuti mereka, tentu kita akan terbawa celaka di dunia dan di akhirat. Itu golongan yang kedua. Yang tidak boleh kita ikuti adalah golongan orang-orang yang hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsunya, sampai berani menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuannya, untuk meluluskan programnya, sampai berani mengatakan yang halal dikatakan haram, dan sebaliknya yang haram dikatakan halal. Hukum agama dibuat sesuai seleranya. Merubah hukum agama itu dosa besar, apalagi merubah Al-Quran. Itu golongan yang kedua yang tidak boleh kita ikuti. Golongan yang ketiga, kita tidak boleh mengikuti golongan orang-orang yang hidupnya selalu melampaui batas dari batas-batas yang telah digariskan oleh Allah dalam kitabullah Al-Quran. Dan golongan yang keempat, kita tidak boleh mengikuti golongan orang-orang munafik, orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah tapi hatinya ingkar kepada Allah. Golongan orang munafik ini masuk golongan orang kafir. Dan nanti di akhirat orang-orang munafik semuanya oleh Allah akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Dan itu ada ayat Qur'annya. Ayat Qur'annya surah 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 140. Tinggal dilihat aja ayatnya nanti. Dan golongan yang kelima, kita dilarang keras, haram, tidak boleh mengikuti kemauannya orang-orang kafir. Dan sekaligus kita sebagai orang yang beriman, umatnya Rasulullah, tidak boleh berpihak kepada orang-orang kafir, berpihak kepada orang-orang munafik, mendukung program-program mereka untuk menghancurkan Islam. Haram hukumnya. Kalau ada ulama berpihak kepada mereka, itu ulama dunia, ulama su', ulama penjilat, yang penting mendapatkan harta, yang penting mendapatkan tumpukan uang, yang penting mendapatkan kedudukan jabatan, rela merusak agamanya demi jabatannya. Nauzubillah min. Ini ulama su'. Wasaru man tahta dimis sama al ulama su' min indihim tahrujul fitan wa ta'udu bihim. Sejahat-jahatnya makhluk di kolong langit di akhir zaman adalah, kata Nabi, al ulama su', ulama busuk, ulama yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan harta, kedudukan, jabatan. Min indihim tahrujul fitan wa ta'udu bihim. Dari mulut mereka keluar fitnah-fitnah agama, dan pada akhirnya fitnah itu kembali kepada mereka sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat firman-firman Allah, nas-nas Al-Qur'an, dalil-dalil Al-Qur'an, ayat-ayat Qur'an yang menerangkan kepada kita bahwa kita dilarang oleh Allah mengikuti 5 golongan manusia yang tadi.
Masih ingat yang pertama kita tidak boleh mengikuti siapa? Orang-orang yang anti zikir. Mari kita lihat. Pertama kita lihat Al-Quran, yaitu surah yang ke-18, surah Al-Kahfi, juz 15 ayat 28. Surah 18 Al-Kahfi, juz 15 ayat 28. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, wala tuti man aqbalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Itu ayatnya. Kata Allah dalam ayat ini, wala tuti. Tu pakai tatanis, ti itu to dan ain. Tuti. Tuti. Emang agak susah. Melafalkan tuti agak susah. Wala tuti, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti, kata Allah. Man, orang, agbaalna, yang telah kami lalaikan hatinya, an dzikrina, dari berzikir kepada kami. Ini ayat jelas. Kata Allah, wala tuti man agbaalna an dzikrina, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari berzikir kepada kami, alias orang yang anti zikir. Ada enggak orang yang anti zikir? Banyak. Mereka anti zikir, ada beberapa kemungkinan. Mungkin mereka enggak tahu dalil-dalil yang memerintahkan tentang zikir, karena mereka malas mutolaah, atau mungkin juga memang karena malas berzikir, enggak suka zikir gitu. Atau mungkin juga memang sudah terkontaminasi dengan virus Wahabi. Virus Wahabi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wattaba'a hawahu, dan orang tersebut memperturutkan, mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini golongan yang kedua yang kita dilarang mengikutinya. Kita dilarang mengikuti orang-orang yang hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsunya. Biasanya nafsu yang berada di dalam diri manusia secara umum, secara global, secara universal biasanya cenderung kepada 3 perkara. Yang 3 perkara tersebut adalah harta, tahta, dan wanita. Ini 3 perkara ini paling cocok dengan hawa nafsu. Paling diinginkan oleh hawa nafsu. Siapa manusia yang tidak bernafsu ke harta? Bahkan manusia yang bernafsu, berambisi untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya jauh lebih banyak daripada manusia yang juhud, daripada manusia yang warok. Mungkin dari 1000 orang manusia hanya ada 5 orang yang juhud, yang tidak cinta dunia. Selebihnya mereka suka dunia semua. Bahkan mereka sampai lupa kewajiban mereka beribadah kepada Allah hanya untuk mengejar dunia. Akhirnya mereka celaka. Kita mah dunia akhir, dunia penting, akhirat penting. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina aja. Kita mah dunia cari, tapi jangan terlalu berambisi. Jangan sampai cinta dunia sampai melupakan akhirat, sampai meninggalkan ibadah kepada Allah. Celaka.
celaka nanti. Tabbat yada abi lahabiu watab ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun jatalahabi wa amratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masar. Yang kedua, tahta, kedudukan, jabatan, pangkat. Siapa manusia yang tidak suka kedudukan, jabatan, pangkat? Manusia yang suka jabatan, pangkat, kedudukan itu jauh lebih banyak daripada manusia yang juhud. Mana buktinya? Buktinya kalau ada pemilihan lurah, pemilihan camat, bupati, gubernur, banyak nggak calonnya? Tapi calon kiai seperti itu banyak nggak? Calon kiai mah kagak ada, nggak mau orang. Tapi calon lurah berlomba-lomba sampai mereka mendatangi dukun-dukunnya supaya menang jadi lurah. Sampai ngaur-ngaurkan duit ke masyarakat, membeli suara masyarakat supaya didukung. Begitu jadi pohon rakyat. Begitu biasanya pejabat itu. Waktu nyalon, masjid-masjid didatangi, madis datangi, Muludan Rajabat datangi, Nukamautan datangi. Begitu jadi nongol. Begitu manusia itu. Kacang lupa kulit. Para jamaah, yang ketiga wanita. Siapa manusia yang gak suka wanita? Cek aki-aki jang tong boroning sia budak ngora aing ge beuki ka awewe mah. Cek aki-aki ta. Buktinya kita punya anak. Kalau enggak suka wanita kita enggak punya anak, enggak kawin. Silahkan. Tapi jangan sampai kita lupa akhirat. Silahkan cari harta sebanyak-banyaknya, tapi untuk ibadah, untuk membela agama Allah, untuk mensiarkan Islam, untuk menolong fakir miskin, yatim piatu, jompo. Silahkan, karena tanpa uang kita tidak bisa menolong mereka, malah kita ditolong oleh orang lain. Silahkan punya jabatan, kedudukan, silahkan, tapi jabatannya gunakan untuk agama, bukan digunakan untuk menghancurkan agama. Bukan untuk merusak agama, tapi gunakan untuk membela agama, membela ulama. Silahkan. Karena dengan kekuasaan, insya Allah agama akan kuat. Coba kalau para ulama, para kiai, para habib didukung oleh kekuasaan, udah insya Allah sejahtera, makmur. Ini malah dibenci, dijauhi. Ini jabatan yang gak berkah ini. Jabatan yang dilaknat oleh Allah. Wanita. Ya kita lahir dari seorang wanita. Kita dilahirkan asal manusia Adam. Kemudian Nabi Adam oleh Allah dinikahkan dengan Siti Hawa. Dari pernikahan keduanya kemudian melahirkan anak. Siapa yang melahirkan anak? Adamnya apa Hawanya? Hawa itu perempuan. Kalau nggak ada perempuan kita nggak ada. Makanya kata Nabi, umuka abuka, ibumu baru bapakmu. Ibumu itu pintu pertama surga, bapakmu pintu pertengahan surga. Sampai-sampai ada hadis yang mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Saya cari hadis tandingannya. Kali ada gitu hadis yang mengatakan surga ada di bawah telapak kaki bapak. Nggak ketemu sampai sekarang. Kaki ibu tuh. Tapi bukan berarti diartikan secara mentah. Berarti kalau kita pengen ke surga, kita tinggal lihat kaki ibu aja. Begitu lihat Romel kakinya, kok surga jelek banget sih? Itu baru blow on tuh. Maksudnya ini hadis menunjukkan betapa alangkah mulianya derajat ibu di hadapan Allah. Sampai surga dikatakan ada di bawah kakinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh udah 3 golongan tuh. 1, orang yang anti
zikir. Yang kedua, orang yang hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsu. Awas, bahaya, celaka. Ya. Wa amma man togo wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang hidupnya melampaui batas dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan ia lebih cenderung, lebih berambisi mengejar kesenangan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat tinggalnya nanti bagi orang yang hidupnya memperturutkan hawa nafsu. Terjadinya perzinahan, pemerkosaan, pembunuhan, korupsi, penipuan, itu semuanya didorong oleh karena memperturutkan hawa nafsu. Celaka, bahaya hawa nafsu itu. Enggak usah 1 jam, enggak usah 1 menit saja kita memperturutkan hawa nafsu, itu bisa bahaya. Baik. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang hidupnya selalu melampaui batas. Allah menegaskan dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah sangat amat tidak suka kepada orang-orang yang suka melampaui batas. Hidupnya berlebih-lebihan. Golongan yang keempat yang tidak boleh kita ikuti, apabila kita mengikutinya, kita akan celaka di akhirat, akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa mereka? Golongan yang keempat adalah orang-orang munafik. Ciri-ciri orang munafik banyak. Bukan hanya 3, bukan hanya 4, bukan hanya 5. Kalau di hadis memang ada 3. Dan menurut hadis riwayat lainnya ada 4. Tapi ternyata kalau kita buka Al-Quran, masih banyak ciri-ciri munafik. Di antaranya ciri-ciri orang munafik itu, selain apabila berbicara dusta, selain apabila berjanji ingkar, selain apabila dipercaya khianat, selain apabila bersumpah melanggar sumpah, selain apabila berselisih curang, juga ciri-ciri orang munafik adalah membenci ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak, kalau umpama Bapak buka HP, kemudian Bapak lihat TikTok atau Instagram atau Facebook atau YouTube, di YouTube itu ada orang kelihatannya seperti ulama banget, pakai udeng, pakai kacamata bening, pakai sorban, pakai jubah, pakai gamis. Tapi orang tersebut setelah kita perhatikan ngomongnya mengandung indikasi kebencian kepada ahlul bait Rasulullah, menjelek-jelekan keluarga Rasulullah, menjelek-jelekan anak cucu Rasulullah, menjelek-jelekan keturunan Rasulullah, menjelek-jelekan, membenci ahlul bait Rasulullah. Itu bukan ulama. Kalau ulama enggak begitu. Walaupun dikatakan ulama, tapi itu ulama ulama busuk. Lebih busuk daripada buah yang busuk. Jangan diikutin, jangan didengar. Kalau kita mendengarkan, mengikuti, akhirnya pikiran kita tercuci, terkontaminasi, akhirnya mengikuti, celaka kita. Celaka kita. Itu orang munafik. Orang munafik jangan diikutin. Mari kita lihat ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang-orang munafik tidak boleh diikutin. Yuk kita lihat dalam surah yang keempat. Maaf. Dalam surah yang ke-33, yaitu surah Al-Ahzab, juz 22 ayat 48. Kalau nggak percaya buka nanti ayat di rumah. Nggak bakalan salah saya, nggak bakalan salah. Surah 33 Al-Ahzab, juz 22 ayat 48. Silakan buktikan, buka di rumah. Pasti ketemu ayatnya begini. Wala tuti'il kafirina
wal munafiqina wada'ajahum wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Kata Allah dalam ayat ini, wala tuti'il kafirina wal munafiqina, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti kemauan orang-orang kafir dan kemauan orang-orang munafik. Tuh, si Imad dia pengennya, maunya nasabah Alawi hilang, dihapus kemauan dia. Jangan diikuti kata Allah, sesat itu, jangan ikuti. Nih, kalau satu keluarga ada 5 orang berikut ayah dan ibunya, berarti ayah ibu orang tua 2, anak 3. Nah, di antara salah satu anaknya ada yang menjadi pemabok. Apakah semuanya orang tuanya yang soleh, yang lainnya sudah soleh? Apa terbawa? Enggak. Nah, yang mabuk ini berarti oknum, jangan diikutin, dinasehatin. Lihat Nabi Nuh, punya anak Kan'an, durhaka kepada Allah. Apakah lalu kita berani membatalkan Nabi Nuh sebagai nabi? Berani enggak? Bilang sama si Imad, hei Imad, tuh Nabi Nuh punya anak durhaka. Karena si Imad dia berambisi ingin membatalkan nasabah Alawi karena dia melihat oknum Habib katanya mabuk dan sebagainya. Tuh lihat Nabi Nuh punya anak durhaka. Apakah ente berani membatalkan kenabian Nabi Nuh? Enggak mungkin atuh. Jadi kalau ada orang pola pikirnya seperti ini menunjukkan kedunguannya, kekerdilannya dalam berpikir. Lihat Nabi Ibrahim, bapaknya Ajar, pembuat berhala, kafir. Apakah batal Nabi Ibrahim sebagai nabi hanya gara-gara punya bapak kafir? Tidak, tetap nabi, tetap nabi. Nah, satu orang Habib melakukan kesalahan, kok seluruh Habib pun mau dibatalkan? Ini pola pikir yang kayak gimana ini? Ini dungu, ini menunjukkan kedunguan akal pikirannya, kerdil sekali, nggak sehat akalnya, nggak waras. Mudah-mudahan dia dengar ya. Mudah-mudahan buka YouTube saya dia. Kalau dia penasaran datang ke rumah saya. Ya debat sama saya, adu dalil. Dia bikin tesis cuma tesis hasil kopas dari Google. Kalau hasil kopas dari Google itu bukan tesis. Tesis itu harus disidangkan, diuji secara akademik. Siapa pengujinya? Para pakar ahli, para dokter, para profesor. Ini diuji kagak disidangkan kita. Bilang tesis ilmiah. Ilmiah dari mana, coy? Aduh, para jamaah. Ya jadi kesel ngaji nih saya. Udah jangan ikutin kayak gitu, jangan. Itu orang munafik. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wada'ajahum wa tawakkal Allah wa kafa billahi wakila. Dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti kemauannya si Imad. Kemauannya apa dia? Membatalkan nasabah Alau. Itu kemauannya. Jangan diikuti kata Allah. Dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti kemauannya orang-orang munafik, orang-orang yang membenci para habaib, membenci ahlul bait, dan orang-orang kafir. Jangan ikutin. Wada'ajahum, jangan hiraukan gangguan mereka. Itu mereka gak mengganggu kenyamanan umat Islam di Indonesia. Hanya jadi saling membenci, jadi gaduh, membuat perpecahan umat. Kata Allah, wada'ajahum, jangan dihiraukan gangguannya. Wa tawakkal Allah, bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukup Allah sebagai pelindung. Itu golongan yang keempat yang tidak boleh diikuti orang-orang munafik. Yang terakhir, kenapa saya katakan orang-orang yang membenci ahlul bait Rasulullah, orang-orang yang membenci keluarga Rasulullah, membenci anak cucu Rasulullah, membenci zuriyah Rasul, keturunan Rasul, dikatakan orang munafik? Apakah itu ada dalilnya? Ada. Yuk kita buka. Dalilnya terdapat dalam kitab Jami'ul Akhbar, halaman 214. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menegaskan,
Man abghadha itrati fahuwa mal'unun munafikun khasirun. Ini Rasulullah tegas. Kata Rasulullah, man abghadha itrati, barang siapa yang membenci anak cucuku, barang siapa yang membenci ahlul baitku, barang siapa yang membenci dzurriyyahku, keturunanku, fahuwa mal'unun munafikun khasirun, maka dia adalah mal'un, dilaknat oleh Allah, munafikun, dia adalah orang munafik, khasirun, dia orang yang rugi nanti akan celaka. Udah tahu orang yang membenci para habaib? Udah tahu belum di Indonesia? Udah tahu belum? Yuk kita absen. Pertama ketuanya Imad, si Imad bin Sarman Al-Kaburi Al-Tololi Al-Belagugi Al-Goblogi Al-Hasudi Al-Hikdi Al-Kajjab Al-Munafik. Kemudian CS-CS-nya si Mogi, si Yulis, siapa lagi? Si Fuad Pleret Botak. Siapa lagi? Hah? Si Kori. Siapa lagi? Si Gupron. Itu si Gupron gurunya. Itu si Imad mengatakan haram mencium tangannya habaib. Haram. Tapi dia cium tangan si Gupron. Ya, kalau kita mau cium tangan habaib tidak si Gupron mah. Si Gupron dibalior ke situ dicium. Dukun itu mah. Penjaga gawang neraka. Allahu Akbar. Si liya itu jelema lalir eta akhir zaman, banyak fitnah akhir zaman. Maka ikuti ulama yang lurus. Yang terakhir Rasulullah bersabda di dalam kitab Al-Kasyaf juz 3 halaman 403. Kata Rasulullah, ala wa man mata ala bugdi ali Muhammadin mata kafiran. Ala wa man mata ala bugdi ali Muhammad lam yasam raihatal jannah. Ingat kata Rasulullah, barang siapa yang matinya membawa kebencian kepada ahlul bait Rasulullah, mata kafiron, maka ia matinya mati kafir. Lah kalau kita matinya kafir, berarti selama ini kita sholat ibadah jadi sia-sia, karena tempat orang kafir di neraka. Awas jangan sampai kita masuk neraka gara-gara di hati kita ada kebencian kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi. Tidak dikatakan orang beriman kalau di hatinya ada kebencian kepada ahlul bait Rasulullah. Ada ayatnya, kita disuruh menghormat mereka, memuliakan mereka. Ada ayatnya, ada Qur'annya, ada firman Allahnya. Kemudian ala wa man mata ala bugdi ali Muhammad lam yasam raihatal jannah. Ingat kata Rasulullah, barang siapa yang matinya membawa kebencian di hatinya kepada keluarga Nabi Muhammad, lam yasam raihatal jannah, maka ia tidak akan dapat mencium baunya sorga. Tuh, mencium baunya sorga aja, mencium harumnya sorga aja, mencium wangi sorga aja udah diharamkan oleh Allah, apalagi masuk ke dalam sorga. Gara-gara apa itu? Gara-gara mati membawa kebencian kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau begitu jelas enggak? Jelas enggak? Berarti si Imad diikutin jangan? Jangan. Mengikutinya halal apa haram? Sesat apa tidak sesat? Celaka apa selamat? Udah jelas, gak usah diikutin. Biarkan anjing menggonggong kafilah terus berlalu. Biarkan dia menggonggong di YouTube sebanyak-banyaknya. Tetap mereka punya 1 juta benci kepada ahlul bait, kita punya 1 miliar cinta kepada ahlul bait. Mereka 1000 kali benci kepada ahlul bait, kita 1 juta kali cinta kepada ahlul bait. Bahkan kita berani mengorbankan nyawa untuk menjaga kemuliaan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahajud saya jelek, sholat saya jelek, ibadah saya jelek. Siapa tahu dengan kecintaan kepada ahlul bait kita mendapatkan kecintaan Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Iya malain pengajian rutin ini matabik akbar.
Sudah masuk waktu Isya, mohon maaf ada sedikit bonus. Soalnya tanggung pembahasan. Jadi ini udah masuk Isya lewat ya. Lewat berapa menit ini? Isya hari ini jam berapa? Jam 7 lewat 7. Isya jam 7 lewat 7. Sekarang jam itu mati sih. Berarti udah kelewat 8 menit. Ya 8 menit belum lama ya. Jadi masih bisa boleh ajan lah. Kecuali kelewatan setengah jam, udah langsung qomat aja. Baru lewat 8 menit ya. Ajan dulu biasa, qobliyah dulu, baru qomat ya. Tapi yang batal wudu dulu, jangan langsung sholat. Bercanda. Batal. Nah, ngudu heula. Para jamaah, mari kita tutup talim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Ya astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah wal barakah. Allahumma arzuqnal barakah fi kulli syai'. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala sesuatu. Wa ja'alna mubarakina aina ma kunna. Jadikanlah kepada kami keberkahan dalam setiap waktu, dimanapun kami berada, selalu Engkau berkahkan ya Allah. Allahumma barik lana fi kulli ma ataitana. Ya Allah, barokahkanlah apapun yang Engkau anugerahkan, apapun yang Engkau berikan, apapun yang Engkau titipkan kepada kami, barokahkanlah untuk kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.